Pentingnya nama ini, Yesus atau Yosua berarti Tuhan adalah juru selamat. Putra Maria berhak disebut demikian karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ketiga di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Yesus dan Immanuel. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dari Matius 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius 1 ayat 18-25. Di dalam Matius 1 ayat 18-25 ini kita perhatikan catatan Matius tentang peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Matius menceritakan kisah ini dengan fokus pada Yusuf, sedangkan Lukas berpusat pada Maria. Sifat-sifat luhur Yusuf jelas terlihat dalam perikop ini. Perhatian lembutnya kepada Maria, kesediaannya menanggung ejekan. Hanya sedikit yang diketahui tentang Yusuf karena anak angkatnya yang menjadi perhatian utama di dalam Injil Matius ini, yakni Yesus Kristus. Kata Injil berarti kabar baik dan menunjukkan betapa baiknya berita itu terjadi di bagian ini. Terutama ketika Maria merenungkan nama-nama yang digunakan oleh orang-orang untuk memanggil putranya. Nama-nama tersebut adalah Yesus dan Immanuel. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas lebih dekat kedua nama ini. Satu yang menggambarkan kantornya, yakni apa yang harus dia lakukan. Yang menggambarkan sifatnya, siapakah dia? Pertama, kita perhatikan bahwa dalam mimpinya, malaikat Tuhan memberitahu Yusuf tentang anak yang akan lahir dari Maria. Kamu akan memanggil namanya Yesus. Hubungan sejarah nama ini, nama Yahudi yang sangat umum, seringkali diberikan untuk mengenang Yosua. Bentuk Ibrani dari nama itu adalah Yesus. Menarik untuk membandingkan kedua tokoh sejarah ini. Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan, sedangkan Yesus memimpin umat Allah ke tanah perjanjian, yakni ke surga. Pentingnya nama ini, Yesus atau Yosua berarti Tuhan adalah juru selamat.
Putra Maria berhak disebut demikian karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Ini yang akan Yesus lakukan dengan menyelamatkan mereka, yakni dari penyalahgunaan dosa, dengan mempersembahkan darahnya sebagai penebusan atas dosa-dosa kita. Itu dipertegas di dalam Roma 5 ayat 8-9a. Ketika seseorang dibasuh oleh darah Yesus, dia benar-benar adalah juru selamat mereka dari kekuatan dosa, dengan mengutus Roh Kudus untuk membantu umatnya mematahkan kuasa dosa. Ketika kita hidup dan digodai oleh begitu banyak ujian dan juga cobaan, maka ada utusan, yakni Roh Kudus yang memberikan kekuatan agar kita dapat mengambil keputusan untuk tidak melawan Roh Kudus sehingga mendukakannya, tetapi kita mengikuti Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, sehingga akhirnya kita mengalami kemenangan karena Roh Kudus akan membantu umatnya, yakni membantu kita semua untuk mematahkan kekuasaan dosa di dalam hidup kita. Rasul Paulus menulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian Yesus inilah yang akan membawa kita lepas ataupun membawa kita tidak dikuasai oleh akibat dosa, yaitu murka Allah yang akan datang, seperti juga yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lebih lagi setelah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Demikian juga ini adalah perkataan Rasul Paulus dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita melihat bahwa berita Natal tidak pernah bisa terlepas dari berita Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk yang kedua kali. Karena ini adalah satu paket berita Injil yang lengkap. Akhirnya, Yesus itu adalah nama yang akan membebaskan kita dari kehadiran dosa, yaitu ketika kita berangkat untuk menetap bersama dengan Tuhan atau ketika kita sudah kembali ke surga. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini adalah janji Tuhan sendiri dari Wahyu 7 ayat 17. Janji ini bisa menunjuk kepada penghilangan setiap ingatan atau memori yang bisa menyebabkan penderitaan, penyesalan, atau kesedihan. Karena kita di dunia ini, ketika kita mengingat sesuatu atau memori kita memunculkan satu ingatan yang menyedihkan, itu biasanya akan membuat kita tiba-tiba menjadi mendung, tiba-tiba suasana hati kita terganggu, tiba-tiba kita bisa menyesal atau bersedih, dan itu menyakitkan sekali. Tetapi di surga, jangankan ada air mata, memori untuk mengenang yang sedih-sedih saja sudah Tuhan hapuskan dari ingatan kita. Betapa menyenangkannya menetap bersama dengan Tuhan di surga kelak. Dan dalam nama Yesus harus ada nama yang sangat membesarkan hati bagi orang-orang yang berdosa berat. Karena di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus ada pematahan belenggu dosa. Jiwa yang menginginkan keselamatan bisa mendekat kepada Bapa dengan keyakinan melalui Yesus Kristus.
Jadi setiap diri kita yang ingin dosanya diampuni oleh Tuhan Allah, kita dapat melalui Yesus Kristus mendapatkan semua pengampunan itu. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara yang agung dan pengantara yang memenuhi syarat. Karena dia adalah Mesias, Yesus Kristus. Karena kantornya, jadi kita melihat bahwa Yesus di dalam menyandang nama itu adalah tentang siapa dia, dan tentang kantornya itu adalah menyatakan fungsi pekerjaannya itu untuk menunjukkan belas kasihan. Sebab pekerjaan Allah sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui anaknya. Ini adalah berita dari Rasul Yohanes 3 ayat 17. Nama yang sangat manis dan berharga bagi orang percaya adalah Yesus, karena dia terus menjadi perantara bagi kita untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Seperti yang dinyanyikan di dalam himne-himne populer, ada nama yang aku suka dengar, dan nama itu adalah Yesus. Itu mungkin sudah biasa di zaman Yesus, tetapi harus menjadi sangat istimewa sekarang bagi semua yang berusaha untuk diselamatkan dari dosa mereka. Saat Matius menceritakan apa yang dikatakan malaikat kepada Maria, dia menambahkan bahwa kelahiran Yesus juga menggenapi nubuatan Yesaya yang telah dikatakannya, yakni mereka akan memanggil namanya Immanuel. Kita lihat hubungan sejarah nama ini. Nubuatan Yesaya tentang nama ini ditemukan di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan Immanuel. Pentingnya nama ini. Immanuel secara harafiah berarti Allah beserta kita, Matius 1 ayat 23. Nama ini menggambarkan sifat Mesias, yaitu bahwa dia adalah Allah. Bagian lain menjelaskan tentang aspek sifat Kristus ini. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Dia adalah Allah, memiliki kemuliaan Tuhan. Akulah aku, I am that I am, yang berbagi dalam kemuliaan Bapa sebelum inkarnasinya. Bisa kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ayat 14, 8, 56 sampai 59, 17 ayat 5, Yesaya 42 ayat 8. Dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa berdasarkan kebangkitannya. Roma 1 ayat 3 sampai yang ke-4. Ia setara dengan Allah yang rela merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Di dalam pengajaran tentang kenosis, Allah yang mengosongkan dirinya. Sebab dalam dialah secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Pikiran manusia terbatas dan lemah, bergumul dengan hal-hal yang misteri, tetapi Yesus adalah Tuhan yang menjadi daging. 1 Timotius 3 ayat 16. Kesimpulannya, apakah kita akan memiliki dasar yang kuat untuk iman dan harapan? Kemudian, pertahankan selalu nama juru selamat kita semuanya, yakni Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Karena Allah telah menjadi daging, Tuhan memahami penderitaan manusiawi kita. Apakah kita memiliki kenyamanan yang manis dalam penderitaan dan pencobaan? Kemudian pertahankan selalu nama juru selamat kita, Yesus. Allah adalah penyelamat. Karena dalam mengutus anaknya untuk mati, Tuhan telah menawarkan pendamaian bagi dosa-dosa kita.
1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Demikianlah mereka menyebut anak itu lahir dari seorang perempuan dan dibesarkan oleh seorang tukang kayu. Melalui kebangkitannya dari antara orang mati, dia membuktikan kebesaran namanya. Apakah kamu bersedia untuk mematuhi Yesus sebagai Dia yang adalah Tuhan beserta kita dan Tuhan yang adalah Juru Selamat kita? Kiranya melalui Natal Raya pada tahun ini, walaupun musim pandemi masih ada di sekeliling kita, kita senantiasa terhibur dan dikuatkan karena Allah yang dalam rupa manusia dengan nama Yesus yang begitu mulia, Dia juga adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Jadi Dia mengerti penderitaan kita ketika kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang Immanuel senantiasa menghibur kita. Shalom.